Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Antikayani dengan NIM 2201061. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Haskon Fadli Nasution, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang korupsi yang berjudul Perjalanan COVID-19 di Indonesia dan kasus yang muncul di baliknya dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Adapun peninjauan perjalanan COVID dan kasus yang muncul di baliknya. Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius ini pertama kali dilaporkan di wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, yaitu Cina. Dampak besar pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis, yaitu dampak pertama, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah. Adapun dampak kedua adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi. Dan dampak ketiga yaitu tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak. Berhubungan dengan itu, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan sosial untuk membantu masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Daftar bantuan yang dikuncurkan pemerintah selama COVID-19 yaitu ada bantuan sembako, yang kedua ada bantuan sosial tunai, yang ketiga yaitu ada BLT dana desa, dan keempat listrik gratis, yang kelima kartu prakerja, dan yang keenam yaitu ada subsidi gaji karyawan, dan yang ketujuh yaitu BLT usaha mikro kecil. Matius Joko Santoso dan Adi Wayono, pejabat pembuat komitmen, bersama Juliari, keduanya ditetapkan menjadi tersangka penerima suap. Kasus diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos. Total 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Hubungan korupsi dengan pelanggaran HAM. Persoalan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan dalam konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang sudah dikategorikan secara meluas dan sistematis, sudah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang menyangkut perspektif hak-hak manusia yang bersifat universal. Universalitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut dikarenakan akibat dari perbuatan dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan pengurangan kesempatan bagi masyarakat karena menyangkut penggunaan keuangan negara oleh seseorang yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Adapun faktor penyebab kasus yang dilakukan oleh petinggi negara, yaitu ada sifat tamak dari manusia, yang kedua yaitu gaya hidup, yang ketiga yaitu moral yang lemah, dan yang keempat yaitu dorongan keluarga, dan yang kelima yaitu aspek ekonomi, politis, dan organisasi. Adapun dampak kasus bagi masyarakat, yaitu korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Adapun keterikatan kasus korupsi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Di sini saya akan menarik kesimpulan, yaitu perspektif hak asasi manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya.
Penanganan secara serius tentang tindak pidana korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2022 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuatan manapun. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.